Nah, saya mau cerita ini. Ya, saya mau cerita di hari ini tentang kegiatan dakwah saya sejak dahulu sampai sekarang dan semoga istiqomah ilal yaumil qiyamah. Ya, sampai hari kiamat diteruskan oleh anak cucu dan sahabat-sahabat. Amin. Dulu saya setelah wafatnya Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi atau yang dikenal Habib Anis Al-Habsyi Solo tahun 2006. Beliau wafat 2006. Nah, setelah beliau wafat, sejak saat itu saya mulai lebih sering untuk keluar dari Solo. Semasa hidupnya Habib Anis saya banyak di Solo, atau bisa dikatakan jarang keluar meninggalkan kota Solo karena saya ngenger khidmah kepada Habib Anis. Nah, setelah beliau wafat, Allah Ta'ala beri saya tugas untuk menyambut panggilan dakwah dari kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang membutuhkannya, maka bergerak di dalam kota dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, sampai akhirnya dari satu desa ke desa yang lain, sampai akhirnya dari satu negara ke negara yang lain. Bergulir mengikuti perjalanan waktu, mengalir begitu saja. Nah, pada tahun 2011 ibu saya, semoga Allah panjangkan usianya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, memberi saya perintah. Jadi saya diperintah sama ibu saya. Sebelumnya saya buat pengajian di rumah kawan-kawan saya. Ya, di rumah kawan saya buat pengajian rutin. Tapi setelah itu ibu saya memerintahkan mulai sekarang buat pengajian di rumahmu sendiri, ya, alias rumah ibu saya di depan Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Rumah yang ada ruangan kecil, ruangan yang nggak besar, kurang lebih sekitar 3x6, ya, 3x6 meter. Di situ saya diperintahkan untuk ngajar oleh ibu saya dengan satu kalimat, kalau kamu berhenti dakwah, ibumu nggak ridho dunia akhirat. Wah, ini kalimat sakti ya. Jadi kalau saya nggak berhenti dakwah, berarti ibu saya ridho dunia akhirat. Kalau dibalik kan seperti itu. Makanya jadi semangat buat saya. Mulailah buat pengajian di rumah yang mungil ya, ruangan mungil 3x6. Awalnya adalah justru pengajian Rabu sore. Ya, awalnya pengajian Rabu sore bersama ibu-ibu. Jumlahnya nggak lebih dari 30 orang. Nggak lebih dari 30 orang, dan konsep dakwahnya seperti yang diajarkan oleh almarhum guru saya Habib Anis, yaitu kalau pengajian itu jangan sampai berpisah tanpa ada yang dicicipi. Maka harus mengedepankan satu, ada yang dimakan, dua, ada yang diminum, ya, tiga, ada yang dicium yang harum, empat, yang dilihat itu enak, lima, yang didengar juga enak. Sebetulnya empat ya, makan dan minum itu kan satu hal yang sama. Jadi yang dicicipi enak, yang dilihat enak, yang didengar juga enak, yang dicium juga enak. Maka di ruangan yang kecil itu saya harumkan, kemudian buat minum teh atau kadang kopi. Setelah itu istri saya buat roti ya, atau buat jajanan. Yang hadir dapat jajanan, dapat kopi atau teh ya, kemudian juga dapat roti ya, dapat roti. Subhanallah, Rabu sore nambah jumlahnya ya, jumlahnya nambah. Nah, terus semula saya pengajian di rumah teman saya, kemudian pengajian itu saya pindah di rumah saya menjadi Jumat malam Sabtu 2 pekan sekali. Sama, karena baru pindah ya, 30 orang kurang lebih.
Nah lama-lama nggak nyampe 2 bulan dari 30 orang itu menjadi 250 orang. Sehingga rumahnya nggak muat. Ya saat itu garasinya sekalian dijadikan buat pengajian, garasi kecil gitu ya. Nggak muat. Akhirnya minta izin sama warga kampung. Setiap Jumat malam Sabtu terpaksa nutup jalan kampung. Nah karena saya nggak enak sama warga ya, kita diajarin untuk tidak mengganggu, tapi justru diajarin untuk membantu ya, jangan mengganggu. Tapi karena keadaannya memang nggak bisa nggak nutup jalan, dan alhamdulillah saya punya tetangga-tetangga yang baik, justru membantu jalannya pengajian. Saya berniat ya Allah, pengen punya tempat yang bisa nampung orang 500 atau orang 600. Allah kasih nggak jauh dari rumahnya ibu, di seberang jalan tuh ya, di pinggir jalan raya, di Jalan Dewi Hutan nomor 112 RT 01 RW 16 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Ada rumah dijual, luasnya kurang lebih 512 meter persegi. Nggak punya uang. Harganya saat itu 1,2 M. Nggak punya uang, beli rumah 1,2 M. Ya alhamdulillah, modal moh mikir ya, kita hutang 1 tahun. Ya hutang 1 tahun. Alhamdulillah pengajiannya saya pindah ke situ, yang hadir naik dari 250 menjadi 750. Akhirnya nutup jalan yang lebih besar. Ya Allah, saya nggak mau ganggu, tapi kok justru sekarang jalan juga ditutup. Minta sama Allah lagi, ada di samping rumah itu pabrik yang luasnya 1200 meter persegi. Minta sama Allah, alhamdulillah dikabulkan. Tapi sebelum itu rumah itu saya robohkan, dibangun 3 lantai. Ternyata nggak muat ya, masih nggak muat, jamaahnya nambah. Akhirnya minta tanah sebelah, sama Allah dikasih, utang 1 tahun lagi. Harganya waktu itu 2 M seperempat. Alhamdulillah nggak punya duit, ya, tapi punya Allah, ya, tapi punya Allah. Hasilnya terbayarkan lunas, alhamdulillah. Kemudian dibangun jadi musola yang menjadi pusat kegiatan sampai sekarang. Nah, ternyata setelah itu ada program santri weekend, santri Ramadan. Banyak yang pengen nyantri weekend, tapi nggak ada asramanya. Di belakang pabrik dijual, kita bangun pertama kali jadi asrama, yang biasa sekarang dikenal asrama putri, dan juga aula ya untuk pengajian Rabu sore. Nah setelah itu tidak muat itu asramanya, maka butuh tambahan asrama lagi, maka beli lagi yang di depan ya, yang luasnya 1000 meter lagi, dibangun 3 lantai jadi asrama putra. Nah setelah itu ya santri weekend ini berkembang, banyak remaja yang ikut, maka diperlukan tempat yang lebih sesuai untuk healing. Butuh tempat untuk olahraga, butuh taman, butuh aula yang khusus ya. Kemudian butuh auditorium ya, meskipun mini ya, semacam ini, mini auditorium. Maka beli yang sekarang ini tanah kurang lebih 1000 meter ya. Tanah kurang lebih 1000 meter persegi. Harganya 4,4 miliar. Saya hutang setahun, dimulai akhir Ramadan tahun yang lalu. Dan insya Allah pertengahan Ramadan tahun ini harus lunas. Dan alhamdulillah proses membangunnya sudah bisa dikatakan tuntas selesai. Pelunasan tanahnya tinggal dikit, hanya kurang 1,5 M. Ya, hanya kurang 1,5 M ya, bukan angka yang besar, itu angka yang kecil. Betul ibu-ibu? Kok diam semua kenapa ini? Kurang 1,5 M. Nah insya Allah doakan dalam bulan Februari ini bisa kami lunaskan. Saya pengen belum masuk Ramadan itu sudah selesai, sehingga Ramadan nggak punya tanggungan hutang kepada orang. Setelah itu kita akan bangun lagi. Karena saya masih punya 1 cita-cita.